Yang benar itu adalah ketika kita olahraga, apapun sebenarnya nggak cuma ultra ya. Kalori intake asupan yang kita makan itu harus ketika sebelum lapar. Nah, kalau kita minum gel, makan protein bar, energy bar. Pagi teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Hari ini aku mau bahas sesuatu yang paling penting khususnya buat teman-teman semua yang suka olahraga endurance. Olahraga endurance itu apa? Misalkan kita ikut Ironman Triathlon, itu endurance. Kita ikut segala yang namanya ultra, audax, terus ultra trail, terus ultra marathon. Terus ada lagi kayak kemarin aku run to care. Nah, itu semua adalah olahraga endurance. Dan aku mau share salah satu rahasia gimana caranya kita bisa survive, bertahan sampai finish di olahraga endurance. Let's go! Ya teman-teman, meskipun nggak banyak, tapi kita tahu ada beberapa teman-teman atau beberapa dari kalian tuh suka segala yang berbau endurance ya. Jadi yang jauh, yang panjang, yang lama. Kalau aku sendiri daripada kebut-kebutan, aku tuh lebih suka endurance ya. Contohnya gini, kalau kita audax, goes gitu, jarak jauh, itu kan enak ya. Kita enjoy, menikmati pemandangan, menikmati view sama teman gitu kan, atau sendiri itu juga enak, itu juga istilahnya healing. Terus begitu juga kalau misalnya kita lari, trail run, ultra, nah itu rasanya tuh gimana ya, kita tuh nggak perlu nge-push sampai batas yang maksimum. Heart rate kita tuh paling di zona 3, zona 4, ya mungkin bisa ke zona 5 kalau memang kalian ngebut, kalian cari podium. Tapi menurutku kalau kita memang cari nikmatnya olahraga endurance tuh kita lebih ke low heart rate. Nah, kalau buat aku lebih enjoy, lebih enak, dan badan tuh lebih. Tapi kalau kita mau ikut olahraga endurance itu beberapa hal memang harus dipikirkan. Ya, mungkin salah satu yang faktor utama itu mungkin fisik ya. Yang namanya endurance kita bakal menempuh suatu jarak, suatu kategori dengan durasi yang sangat panjang. Kalau aku pribadi biasanya yang dipakai itu bukan jaraknya teman-teman, tapi waktunya. Jadi semisal nih aku bulan depan mau ikut olahraga lari ultra 50 kilo. Nah, 50 kilo tuh aku sekitar berapa targetnya? Kan aku udah pernah 42K, berarti 50K kan aku bisa estimasi. Dalam prosesnya itu kita latihannya tuh nggak melulu speed, nggak melulu jarak 50 kilo, nggak, tapi lebih ke waktu. Contohnya kita latihan jogging 2 jam, jogging 3 jam. Nah, hal-hal semacam itu. Begitu juga ketika goes. Hanya goes dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Nah, itu bakal nge-build badan kita, bikin otot kita tuh kayak mereka tuh punya memori otot yang akhirnya badan kita terbiasa menempuh jarak atau durasi yang sangat jauh, teman-teman. Aku mau share salah satu hal yang utama, yang krusial, itu adalah konsumsi atau rangsum atau kalori intake. Jadi kalau kita udah ngomongin ultra, itu sebenarnya udah bukan cepet-cepetan, udah bukan kuat-kuatan, udah bukan gimana-gimana, tapi lebih gimana badan kita bisa mencerna atau mengkondisikan suatu kalori yang masuk, makanan yang masuk menjadi sebuah energi. Karena logikanya gini, kita bakal goes 400 kilo, 500 kilo, itu bakal bisa seharian, bisa 2 hari. Nah, badan kita tuh ada batasannya teman-teman. Kita, kalau aku pribadi, aku dalam suatu aktivitas olahraga itu kalau nggak ada asupan makan apapun, sentuh 1200-1300 kalori itu bakalan ambiar, bakalan habis. Bener-bener kita nggak nyisa lah, bener-bener kalau orang bilang tuh bong. Nah, kalau udah bong itu ya udah kita bakal susah buat naik lagi. Itulah kenapa aku pengen nge-share tips ini. Karena gini, yang bener itu adalah ketika kita olahraga, apapun sebenarnya nggak cuma ultra ya. Kalori intake asupan yang kita makan itu harus ketika sebelum lapar.
Nah, kalau kita minum gel, makan protein bar, energy bar, atau gula, setelah lapar, itu salah besar. Jadi badan kita udah terlanjur telat. Kenapa aku bilang salah? Kalau udah yang namanya bong, udah terlanjur telat, kita udah kehabisan kalori, kehabisan tenaga, itu maka kita bakal, apa ya namanya ya, naiknya lagi tuh susah. Sebenarnya udah terlanjur telat, kita kasih makanan, kita naiknya lagi tuh butuh waktu teman-teman. Belum mencernanya, belum apanya. Itulah kenapa kita nggak boleh telat makan. Oke, sekarang ada pertanyaan. Nah mas, gimana caranya kita tahu kalau badan kita udah butuh asupan? Apalagi kalau kita lagi race, lagi event tuh kan ada euforianya gitu kan. Nah ini aku kasih tips teman-teman. Tapi tipsnya ini butuh waktu, butuh proses. Kita intinya harus mengenali badan kita sendiri. Maksudku gini, tiap orang itu beda-beda. Orang yang lebih gemuk, lebih besar, otomatis mempunyai cadangan kalori, cadangan lemak yang lebih banyak di tubuhnya. Itulah kenapa aku bilang tiap manusia, tiap pribadi itu beda-beda. Kita ambil contoh aku pribadi. Aku selalu, tipsnya adalah aku selalu taruh kalori intake yang kalori burn ketika dalam aktivitas. Terutama kalau kita long run, long ride, endurance, Ironman, apapun itu. Dari data kalori burn yang ada di jam dan cyclo, itu bakal kelihatan kapan kita harus makan, kapan kita harus lanjut atau aman. Nah, kalau aku pribadi itu di kisaran 800 sampai 1000 teman-teman. Jadi sebelum 1000 tuh aku udah masukin kalori. Kalorinya terserah. Itu ada gel, ada energy bar, ada protein bar, ada buah-buahan, ada makanan berat, makanan ringan. Semua itu termasuk dalam kalori. Nah, perkara kita mau strateginya gimana, mau bawa atau mau di water session, itu terserah teman-teman. Karena kalau kita bahas itu tuh panjang dan bisa jadi 10 menit sendiri. Kayak gitu. Itulah kenapa aku saranin ke teman-teman, coba goes atau lari, kita terserah lah kalian konteksnya lari atau goes. Terus aktifin kalori burn di dalam jam atau di dalam cyclocom, lalu kalian goes, terus kira-kira lihat kapan kalian merasa lapar. Dengan catatan nih, misalnya kita pagi goes atau lari 1500 kerasa lapar nih, misalnya badannya rada gede ya, katakan bobotnya 75. Nah 1500 kalau udah merasa lapar di 1500, kita kurangin sekitar 80-75% teman-teman. Jadi kalian makan di kisaran 1200-an, itu udah harus makan. Nah kalau aku itu di 800 sampai 1000. Begitu udah itu, udah 800 udah 1000, kita makan, kasih asupan. Aku mau bahas produk yang menarik nih teman-teman. Ini adalah Jolt. Ini bukan energy bar, tapi protein bar. Ini bentuknya dan rasanya ada 3 teman-teman. Ada matcha, ada coklat brownies, ada seven berries. Seven berries ini favoritku, yang brownies juga favoritku. Nah kalau ini kelebihannya adalah dia mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi dalam takarannya. Protein di sini dia dalam 1 bar. Ini 40 gram tuh dia ada protein sebesar 9 gram atau 15% dari kebutuhan tubuh kita ya teman-teman. Terus 1 pouch gini, 1 bar gini itu kalorinya 170. Lumayan banyak, lumayan mengenyangkan. Karena kalau kita pakai gel rata-rata itu sekitar 90 sampai 110 teman-teman. Nah, terus bedanya gel dan bar dan makanan lain apa? Mungkin gini, kalau kita beli gel atau energy bar seperti ini, dia tuh lebih cepat diserap sama tubuh. Kita makan nih, kita makan. Kalau semisal kita makan makanan berat, nasi padang misalnya, nah itu tubuh kita tuh butuh waktu yang cukup lama buat memproses makanan itu menjadi tenaga. Sebaliknya kalau kita pakai gel atau kita pakai energy bar, protein bar ini, kita bisa mengkonversikan kalori yang ada di sini menjadi tenaga dengan lebih cepat. Itulah kenapa kalau kalian lihat harga-harga dari energy gel, energy bar tuh lumayan mahal ya. Ada yang 30.000, ada yang 40.000, ada yang 50.000, bahkan brand yang terkenal bisa 80.000. Nah, ini sih terserah kalian. Kalau aku pribadi sebenarnya
kita juga bisa memanfaatkan water session. Kita bisa memanfaatin buah-buahan, makanan berat, makanan besar yang ada di sana, soto, bubur, segala macam. Cuman mungkin kita bakal lebih lama, kalorinya kebalik. Kalorinya baliknya tuh lebih lama, jadi tenaganya lebih lama. Dan yang kayak gini nih, energi gel, energi bar ini kita bisa gunain kalau kita lumayan ngejar waktu, teman-teman. Khusus dari Jolt ini aku suka karena rasanya cukup enak, terus dia nggak terlalu chewy. Ketika kita gigit, kita makan, dia ada apa ya? Ada teksturnya cukup oke, dan yang paling penting sih rasanya ya. Jolt juga punya varian rasa yang baru, dia punya yang kecil, kalau ini yang besar. Yang besar seperti ini, terus ini ada yang kecil. Yang kecil ini beratnya 20 gram, jadi separohnya dengan kalori 80 kalori. Lumayan, teman-teman. Terus ini kandungan dalam bite size-nya. Dia ada rasa kopi, dan rasa cookies and cream. Lalu ini kandungannya, dia ada fatnya juga, ada karbonya juga. Nih, kandungan gizinya. Oke, teman-teman, jadi gimana? Kalian udah lumayan jelas sama rahasia bisa bertahan survive dalam olahraga endurance. Ini sebenarnya tuh hal-hal yang apa ya, penting, tapi nggak semua orang tahu. Jadi kalori in dan kalori out harus balance. Kapan kita makan sebelum lapar, dan kapan kita harus makan. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu tips rahasia olahraga ultra atau endurance dari aku. Semoga cukup jelas. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata. Kalau teman-teman ada pertanyaan dan saran, langsung tulis aja di kolom komentar, karena semua ini aku buat versiku, berdasarkan experience-ku, berdasarkan pengalamanku. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Bye-bye.